Praktek prostitusi online semakin meresahkan. Bukan lagi orang dewasa yang menjadi incaran dan sasaran, kini pelaku prostitusi mengincar anak di bawah umur. Seorang wanita muda berinisial FEA alias Mami Ica berhasil diamankan polisi lantaran terlibat kasus prostitusi dan perdagangan manusia. 21 anak di bawah umur berhasil dikelabui dan masuk ke dalam jeratan wanita 24 tahun itu. Polisi mengamankan tersangka dari sebuah penginapan yang berada di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, tersangka mematok komisi dari korbannya mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.500.000 untuk sekali kencan. Perekrutan korban dilakukan melalui jejaring media sosial. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih ada di benak kita tentunya pemirsa, Mami Ica yang merupakan muncikari yang kemudian diduga ini menjual ada sebanyak 21 anak di bawah umur. Ini kemudian hal yang sangat meresahkan. Kita pada malam hari ini juga membahas bersama juga dengan pengamat anak yaitu Ibu Retno Listiarti. Ibu, apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam juga Mbak Gita. Iya, kita sebelumnya akan mengawali Bu dengan melihat bersama kasus yang kemudian melibatkan muncikari yang bernama Mami Ica sebutannya ya, yang merupakan perempuan berinisial FEE atau FEA, ini kemudian terlibat dalam prostitusi online dan juga melibatkan anak di bawah umur. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, yakni Kombes Adi Safri Simanjuntak juga mengatakan kasus ini sebenarnya terungkap dari patroli siber yang menemukan adanya akun Twitter menawarkan praktik prostitusi. Hasil temuan ini juga menemukan adanya transaksi prostitusi online, pemirsa. Selanjutnya juga dalam pengungkapan ini, polisi juga menangkap perempuan berinisial FEA. Sebelumnya juga pada tanggal 13 September 2023, polisi kemudian menangkap perempuan berinisial FEA alias Ica atau Mami Ica, usia 24 tahun, ini sebagai tersangka muncikari yang diduga menjual anak di bawah umur kepada pria hidung belang. Jadi Mami ini sebenarnya adalah sebutan untuk muncikari, pemirsa. Ini pada tanggal 13 September 2023, pada saat itu juga kemudian polisi menangkap Ica dan juga bahkan menemukan ada 2 orang korban di bawah umur yang merupakan anak perempuan di dalam kamar hotel yang ini juga disewa langsung oleh Mami Ica. Korban inisial SM usia 14 tahun dan juga ada yang berusia 15 tahun. Kedua korban ini terbujuk, pemirsa, karena iming-iming bayaran yang juga menggiurkan dari tersangka. Kemudian barulah direkrut langsung oleh Mami Ica. Ini yang masih menjadi pertanyaan ya, Bu Retno. Ya. Bagaimana kemudian tersangka ini bisa merekrut usia 14, usia 15 di bawah umur? Ini bagaimana bisa terjerat dalam prostitusi online untuk anak-anak ini? Bahkan disinyalir juga ada 21 anak. Ya, pertama nih ini juga ibu muda ya, usianya 24 tahun. Iya, masih muda juga Mami Ica ini. Artinya gaul sama anak seumur itu pun pendekatannya masih bisa. Karena dia baru berusia 24 tahun meskipun sudah ibu rumah tangga ya. Kemudian yang kedua adalah ini pasti pakai bujuk rayu. Tidak mungkin kan tanpa bujuk rayu. Bisa jadi korban ini nggak tahu sebenarnya bahwa yang ditawarkan pekerjaan atau iming-iming untuk dapat sejumlah uang. Anak remaja ini mungkin punya keinginan, punya handphone yang bagus, punya ini yang lengkap dan lain-lain, pakaian-pakaian yang mungkin modis dan lain-lain, itu kemudian ditawarkan bahwa bisa memiliki itu jika bekerja dengan dia. Mungkin awalnya tidak tahu ya, yang penting hanya jalan singkat, jalan sesat begitu ya. Dan kalaupun tahu, tetap aja itu korban. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, berhubungan badan dengan anak atau bersetubuh dengan anak, itu tindak pidana apapun alasannya, meskipun si pengguna tadi bayar gitu. Ya itu tetap, itu kategorinya adalah tindak pidana. Oke, yang menjadi pertanyaan juga kan pertama kali Mami Ica ini
merekrut, bisa juga melalui media sosial. Artinya Betul. kan anak-anak ini juga kemudian sudah bisa mengakses langsung media sosialnya. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan kembali pemirsa fakta dari Mami Ica yang merupakan mucikari prostitusi online Jakarta. Kita hadirkan ini dari berbagai sumber. Pada 24 September 2023, Ica ini ditangkap polisi di Jakarta Pusat. Kemudian juga tadi yang sudah dijelaskan pada tanggal 13 September ditemukan juga anak usia 14 dan juga 15 tahun yang kemudian atas iming-iming yang tadi disebutkan oleh Bu Retno ya. Ini direkrut dan juga bisa menjadi bahkan mempekerjakan sebanyak 21 anak usia 14 sampai 15 tahun. Ini kan bisa dihitung bagaimana praktik prostitusi online. Kita sudah mungkin sudah tahu praktik prostitusi bukan anak ya, praktik prostitusi ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, tapi melibatkan anak. Ini artinya untuk era sosial media kan juga sangat mengkhawatirkan, Bu. Betul. Memang pelibatan anak dalam prostitusi online itu hampir terjadi di seluruh dunia ya. Bahkan ini dianggap sebagai bisnis yang kemudian menggiurkan karena menguntungkan. Nah, sementara anak-anak ini tuh bisa jadi kan dibentuk eksploitasinya, bisa jadi dipekerjakan dalam jangka panjang, melayani banyak, kemudian dengan bayaran yang bisa jadi sangat sedikit, atau malah dia dijerat oleh sesuatu, dibeliin dulu handphonenya, baru kemudian dia untuk bayar itu, maka harus melakukan apa yang diinginkan pelaku. Jadi anak ini kan pikirannya belum dewasa ya, dan dia bukan orang dewasa yang bentuknya mini. Jadi dia orang yang mudah sekali memang menerima bujuk rayu. Nah, bujuk rayu, iming-iming inilah yang biasa digunakan oleh pelaku. Bisa jadi mereka menemukan para korban ini melalui media sosialnya, bisa juga. Jadi anak-anak ini misalnya curhat gitu ya, galau gitu, itu bisa saja ditangkap oleh orang-orang model mucikari seperti ini untuk dibujuk. Gitu. Kalau kita lihat dari sisi bujuk-bujukannya, ada sebagian uang yang kemudian diiming-imingi. Kita akan hadirkan bersama juga di screen pemirsa. Ini bahkan Mami Ica ini dapat bagian 50% dari setiap transaksi korban. Ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahkan anaknya ini juga ternyata mendapatkan juga uang. Menawarkan pekerjaan seks komersial kepada para hidung belang dengan tarif 7 juta hingga 8 juta rupiah. Nanti usai jeda Bu Retno kita juga akan membahas. Karena miris sekali prostitusi online ini juga sudah menyasar anak dan bahkan lewat sosial media, lewat teknologi. Ini yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah peran dari orang tua khususnya dan juga peran pengawasan dari masyarakat sepertinya lalai dalam mengawasi anak-anak ini. Usai jeda pemirsa, nanti akan dijawab oleh Bu Retno. Oke.